Nah, orang zaman sekarang itu masih ketukar antara pemalu sama introvert. Oh, itu beda ya? Beda dong. Orang bilang, gue nggak suka ketemu orang, gue nggak bisa ketemu orang. Padahal sebenarnya pemalu. Tapi introvertnya dipakai sebagai sebuah alibi. Padahal dia bukan introvert, dia pemalu. Pernah nggak sih kamu dibilang introvert hanya karena jarang ngomong di keramaian? Atau malah dicap pemalu karena lebih suka menyendiri? Padahal introvert dan pemalu itu dua hal yang berbeda. Banyak orang sering salah paham, mengira keduanya sama. Nah, di video ini kita bakal ngobrol santai soal apa sih bedanya introvert dengan pemalu, gimana ciri-cirinya, dan kenapa penting buat kita paham perbedaan ini. Kalian harus menonton video ini sampai habis agar lebih bisa mengerti. Mari kita menyelam lebih dalam. Introvert itu tipe kepribadian, mereka butuh waktu sendirian untuk nge-charge energi. Jadi kalau habis kumpul rame-rame lalu mereka pengen pulang lebih cepat, itu bukan karena nggak suka orangnya, tapi memang butuh istirahat mental. Sedangkan pemalu itu sifat. Biasanya muncul karena rasa cemas, takut salah, atau takut dinilai negatif sama orang lain. Kalau pemalu ada takutnya. Takut salah ngomong, takut dijudge orang. Makanya lu nggak mau stand up comedy karena lo malu kan. Takut orang ngerasa lo aneh. Iya. Nah kalau introvert bukan soal itu. Introvert soal energi doang. Gue nggak bisa ketemu banyak orang tuh nggak bisa. Pusing, capek, energi. Makanya kalau ketemu banyak orang, gue memutuskan untuk abis itu langsung tidur. Jadi kalau ada orang diam di pesta, bisa jadi dia introvert, bisa juga dia pemalu, atau bahkan dua-duanya. Introvert biasanya nyaman banget kalau sendirian atau sama teman dekatnya aja. Mereka bisa kelihatan percaya diri kok kalau bicara di depan umum, asal dalam batas yang mereka kuasai. Yang sering bikin salah paham adalah introvert bukan yang nggak bisa ngobrol, tapi mereka pilih-pilih momen dan orang. Jadi kalau mereka diem, bukan berarti nggak pede. Dari luar, introvert dan pemalu memang terlihat mirip. Keduanya lebih sering diem dan sama-sama suka menyendiri. Tapi alasan dibalik itu beda banget. Introvert itu memilih menyendiri untuk isi ulang energi. Sementara pemalu itu karena rasa cemas atau takut. Bahkan, orang yang ekstrovert sekalipun bisa aja merasa pemalu. Jadi, ini bukan soal siapa yang lebih banyak bicara atau lebih pendiam, tapi lebih ke soal bagaimana mereka merasakan kenyamanan dan energi. Bang, kayaknya aku introvert nih, bisa nggak berubah ya? Meskipun introvert lebih suka menyendiri atau berada dalam kelompok kecil, mereka juga bisa menghadapi tantangan dalam situasi sosial. Tak jarang mereka merasa kesulitan berinteraksi di lingkungan yang ramai. Solusi buat introvert itu, introvert perlu belajar bagaimana mengatur waktu sosial mereka. Menghadiri acara besar atau kegiatan sosial yang ramai bisa melelahkan bagi mereka. Berlatih komunikasi sosial. Bagi introvert, berbicara di depan banyak orang atau terlibat dalam percakapan yang ramai bisa jadi menantang. Cobalah untuk berlatih berkomunikasi, mulai dari kelompok kecil atau berbicara dengan teman dekat. Menerima diri sendiri. Hal yang penting adalah introvert harus belajar menerima diri mereka sendiri. Mereka nggak perlu merasa harus berubah menjadi ekstrovert untuk diterima di masyarakat. Menjadi diri sendiri dan menghargai kekuatan dalam diri, seperti pemikiran yang mendalam dan kemampuan mendengarkan adalah hal yang perlu dihargai. Loh, tapi kan introvert itu nggak cuman masalah nongkrong apa nggak bisa nongkrong. Introvert itu masalah energi. Banyak yang menganggap introvert sebagai kekurangan. Tapi, benarkah begitu? Apakah introvert perlu diperbaiki? Introvert bukanlah sebuah kekurangan. Ini adalah kepribadian yang berbeda dengan ekstrovert. Introvert lebih sering berpikir mendalam, introspektif, dan mereka lebih sensitif terhadap lingkungan sekitar. Bahkan banyak orang sukses yang introvert, seperti Bill Gates, Barack Obama, hingga Elon Musk. Jadi, introvert itu lebih dari sekadar kepribadian. Itu adalah cara mereka berinteraksi dengan dunia. Ngelihat orang begitu tuh gue capek. Nah, kalau kita nggak paham perbedaan ini, bisa aja terjadi salah paham dalam komunikasi. Baik itu di tempat kerja, sekolah,
atau bahkan dalam pertemanan. Misalnya, di tempat kerja ada seorang introvert yang lebih memilih bekerja sendiri di balik layar, bukannya ikut rapat atau diskusi besar. Orang lain bisa salah paham, merasa dia nggak peduli atau nggak tertarik. Padahal, dia cuma lebih produktif dengan waktu sendiri daripada memaksakan kerja bareng, tapi tidak efektif. Begitu juga dengan teman yang pemalu. Mereka pengen banget terlibat, tapi karena cemas, mereka jadi terdiam dan nggak banyak ngomong. Tanpa kita sadari, kita bisa jadi menganggap mereka nggak ramah atau nggak mau berinteraksi, padahal mereka ingin banget ngobrol, cuma rasa takutnya lebih besar. Jadi kalau kita nggak paham perbedaan ini, bisa aja hubungan kita dengan orang lain jadi terhambat. Mereka bisa merasa nggak dimengerti, atau bahkan terisolasi. Makanya penting banget buat kita untuk mengerti karakter orang lain, biar nggak gampang menilai dan bisa menciptakan komunikasi yang lebih lancar. Dengan begitu, kita bisa membangun hubungan yang lebih baik di setiap aspek kehidupan, baik di tempat kerja maupun dalam pertemanan. Jadi, yang Raditya Dika bilang tentang introvert dan pemalu, itu benar, dan dia adalah salah satu dari sekian banyak orang yang bisa memanfaatkan sifat introvertnya menjadi salah satu kelebihan dari dia. Jadi intinya gini, introvert itu soal bagaimana kita mengatur energi, sedangkan pemalu itu soal kecemasan sosial. Keduanya nggak ada yang lebih buruk atau lebih baik, yang penting adalah bagaimana kita bisa menerima diri kita sendiri dan menghargai perbedaan orang lain. Setelah kamu paham perbedaannya dari video ini, kamu harus bisa memahami juga orang lain. Jangan ada lagi kesalahpahaman karena komunikasi yang kurang. Kita harus paham selalu ada alasan yang membuat orang tersebut bersifat seperti itu. Sekarang, gimana dengan kamu? Lebih ngerasa introvert, pemalu, atau malah dua-duanya? Tulis di kolom komentar ya, biar kita bisa saling belajar dari pengalaman masing-masing. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like jika suka, kritik saya di kolom komentar. Jika tidak suka, support terus saya dengan cara subscribe channel ini. Peace out.